Bab 13, Ibu Suri. Mao Mao sangat gembira. Bahkan, hampir tidak ada hal yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini. Di belakangnya, Hong Niang dan Ying Hua berdiri dengan tampang yang mengintimidasi. Benar-benar? Di sini? Tanya Mao Mao, mengamati Hong Niang dengan saksama. Ya. Pikirkan baik-baik apa yang sudah kau lakukan, jawab kepala dayang itu dengan mendengus. Mata Mao Mao mulai berkaca-kaca, dan ia menggenggam tangan Hong Niang. Terima kasih banyak, katanya sambil membungkuk dalam. Tunggu. Mao Mao. Astaga, ini persis kebalikan dari apa yang kami inginkan. Mao Mao tidak mempedulikan keputusasaan Hong Niang dan Ying Hua, nyaris terbang masuk ke dalam gudang penyimpanan itu. Mulai hari ini, inilah kamarnya. Bukankah itu sedikit keterlaluan, Ying Hua? Tanya Guiyuan sambil menuangkan teh yang ia sodorkan bersama camilan kepada Ying Hua. Aku juga berpikir begitu, tapi itu salahnya sendiri, jawab Ying Hua, berhasil memoncongkan bibir dan menyeruput tehnya sekaligus. Hari ini mereka menikmati teh fermentasi beraroma manis dari barat. Kami sudah berkali-kali menyuruhnya berhenti, tapi ia tidak mau. Kami tahu ia lagi-lagi keluar mengumpulkan serangga. Ia melotot ke arah Mao Mao. Hong Niang, rupanya, sudah membuang semua hasil kerja keras Mao Mao. Mao Mao hanya memiringkan kepala. Ia sudah berhenti mengumpulkan ekor kadal, menyadari bahwa pekerjaan tidak akan bisa selesai di sekitar paviliun giok jika para dayang terus-terusan pingsan. Apa yang kau bicarakan? Tanyanya kepada Ying Hua, benar-benar terkejut. Saya berhenti setelah urusan dengan kadal itu. Ada kabar beredar. Kami mendengar ada perempuan aneh yang berkeliling istana belakang mengumpulkan serangga sambil tertawa seperti orang gila. Mao Mao tidak berkata apa-apa, namun Ying Hua dan kini Guiyuan juga, keduanya tampak terkejut. Ini jelas semacam kesalahpahaman. Saya tidak melakukan itu, kata Mao Mao dengan sungguh-sungguh. Ya, ia memang pernah mengumpulkan mengat sekali waktu belakangan ini, namun itu untuk pekerjaan. Ia tidak mengejar satu pun serangga lain sejak saat itu. Atau kadal. Dan jika saya melakukan sesuatu seperti itu, bukan serangga yang saya kejar, melainkan tanaman obat. Tapi kau mengakui bahwa kau akan gila-gilaan melakukannya? Ying Hua dan Guiyuan tampak benar-benar frustrasi saat mereka mengamati Mao Mao. Belakangan ini, mereka akhirnya mulai memahami sifat aslinya. Ia mengenal tatapan itu. Mereka tidak mempercayainya. Namun itu adalah kebenaran. Mao Mao hanya tertawa karena ia menemukan beberapa tanaman obat, bukan karena serangga apapun. Ia memang punya sedikit akal sehat. Ia sangat memahami apa yang akan terjadi jika ia mencoba membudidayakan serangga di kamar yang sempit itu. Ini musim panas, itu akan menjadi bencana. Mao Mao mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Ini adalah situasi yang sangat serius. Namun ia merasa tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Hah? Shi Shui sedang melaluikan apa? Tanya Xiaolan dengan mulut penuh bakpao persik. Mao Mao mengulurkan kepadanya sebuah tabung bambu berisi teh manis dan mengangguk. Mereka sedang mengobrol dan mengemil di belakang area laundry, seperti biasa. Mao Mao sudah menyuruh Xiaolan menulis beberapa karakter di debu untuk meyakinkan dirinya bahwa gadis itu memperhatikan di kelas. Dan memang benar. Si Shisui itu. Ia makhluk yang paling tak bisa ditebak, kata Xiaolan sambil minum teh. Mungkin minat akademisnya yang baru itulah yang memasukkan kata-kata sulit seperti itu ke dalam kosakatanya. Ia melompat turun dari tong yang ia duduki dan berlari kecil menuju beberapa dayang yang sedang mengobrol di dekat sumur. Hei, kalian tidak tahu Shisui belakangan ini ada di mana?
kan? Mao Mao mengikutinya. Ketiga dayang itu menyambut Xiaolan dengan salam yang ramah, meskipun mereka sedikit menegang ketika Mao Mao mendekat. Reaksi mereka bukan sesuatu yang tidak biasa. Xiaolan dan Shisui hampir menjadi satu-satunya perempuan dengan selera yang cukup aneh untuk menikmati berbicara dengan Mao Mao. Dia memang agak unik, kata salah satu dayang. Baru saja kau merasa sudah melihatnya, sepertinya ia sudah pergi lagi. Kurasa aku pernah melihatnya di sekitar sini. Iya, aku juga. Satu hal yang tampaknya mereka yakini adalah bahwa mereka tidak yakin. Aduh, di mana? Di mana? Ceritakan dong, tolong. Xiaolan, yang tidak takut kepada siapapun yang ia ajak bicara, mulai mendesak mereka tanpa ampun. Ketiga dayang itu saling berpandangan, jelas ragu untuk berkata. Mereka mungkin merasa sensitif karena ada Mao Mao di sana. Pakaian Mao Mao tidak seperti milik mereka. Memang masih polos dan mudah digerakkan, namun bukan seragam umum yang dikeluarkan istana belakang untuk stafnya. Tidak, ia mengenakan pakaian yang diberikan oleh nyonyanya, sebagaimana layaknya seorang pelayan salah satu selir. Pakaian-pakaian itu menciptakan penghalang yang tidak terlihat namun tidak bisa dilewati antara mereka yang melayani para selir dan mereka yang tidak. Sial. Mao Mao menyadari seharusnya ia menjaga jarak. Sebagian dayang istana bisa bersikap bermusuhan terhadap mereka yang melayani para selir, namun banyak dari mereka yang hanya membungkam diri, takut bahwa berbagi rumor yang salah bisa menyeret mereka ke dalam masalah. Sedikit orang yang bisa selepas Xiaolan. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Mungkin ia bisa meringankan suasana dengan camilan, namun semua yang ia punya sudah ia berikan kepada Xiaolan. Mao Mao meraba-raba lipatan jubahnya, bertanya-tanya apakah ia mungkin membawa sesuatu yang bisa digunakan sebagai suap sebagai pengganti makanan. Oh! Pikirnya saat ia menemukan satu benda tertentu. Jika salah satu dari kalian punya informasi, saya mungkin bisa menemukan cara untuk memberikan ini. Itu adalah sepotong kain yang indah, menyenangkan saat disentuh dan sedikit harum. Secara teknis itu adalah sapu tangan, namun bahannya begitu halus sehingga, dengan sedikit imajinasi, ia bisa menjadi hampir apa saja. Sebenarnya, Jinshi memberikannya kepada Mao Mao ketika pipinya terluka. Ia sudah berpikir mungkin bisa menjualnya kepada dokter abal-abal di kantor kesehatan. Ia tidak mau terlalu lama memikirkan minat si dokter terhadap pria, namun mungkin ia bisa mendapatkan beberapa keping uang dari sesuatu yang pernah dimiliki oleh si Kasim tampan itu. Apakah itu? Kelihatannya sutra, bukan? Bahan yang sangat tidak pantas untuk sapu tangan, berani saya katakan. Salah satu perempuan mengambil kain itu dan mendekatkannya ke hidung. Kemudian matanya melebar. Bau ini. Masa iya? Mungkinkah? Mao Mao berpaling ke arah perempuan itu dengan senyum tipis di bibirnya, meskipun ia tidak membiarkannya mencapai matanya. Biar saja itu menjadi bahan imajinasi kalian. Ia khawatir bahwa benar-benar menyebut nama Jinshi akan menjadi kontraproduktif. Biarkan mereka mencium petunjuknya dan mengisi sisanya sendiri. Perempuan berhidung tajam itu bergumam sendiri. Tunggu. Tapi, benarkah ini? Mungkinkah ini milik dia? Mao Mao tidak bisa memastikan siapa yang sedang ia pikirkan, namun ia melihat ada yang tertarik. Melihat reaksi perempuan itu, kedua dayang lainnya bergantian mencium sapu tangan itu. Mao Mao melipat kain itu dan berkata dengan sopan, "Mungkin aku bisa meminta kalian untuk berbagi informasi terlebih dahulu." Para dayang itu memberitahu Mao Mao bahwa mereka pernah melihat Shisui di antara rumpun-rumpun yang tidak terawat di kawasan utara. Masuk akal, itulah tempat Mao Mao pernah menabraknya sebelumnya. Rupanya itu adalah tempat favoritnya.
Mao Mao pergi ke sana dan duduk di antara pepohonan. Karena musim panas, banyak serangga yang ribut. Jangkrik yang menangis di mana-mana masih bisa ia maafkan, namun ia memencet beberapa nyamuk yang berdengung menjengkelkan di dekat telinganya. Seharusnya membawa sedikit pembakar untuk mengusir nyamuk, pikirnya. Mereka menggunakan artemisia dan jarum pinus untuk menghasilkan asap tebal yang mengusir serangga. Selalu ada yang dibakar di paviliun Gyo karena Putri Lingli masih sangat kecil. Area di sekitar hutan itu tidak terlalu terawat, dan Mao Mao melihat berbagai macam hal tumbuh di sana, rumput pampas, misalnya, dan sekumpulan bunga merah. Ia mencondongkan tubuh ke arahnya. Jadi disinilah mereka tumbuh. Itu adalah bunga kembang putih. Bunga berbentuk trompet itu akan mulai mekar menjelang malam. Mao Mao memetik satu dan menghancurkan kelopaknya, menodai jarinya dengan getah berwarna merah. Itu adalah permainan kecil yang sering ia lakukan ketika masih kecil. Sementara itu, para pelacur pernah memetik bunga itu untuk bijinya, yang mengandung bubuk yang mirip dengan bedak pemutih wajah. Namun bukan untuk itu cara para pelacur menggunakannya. Sebuah pertanyaan masih menggelayut di benak Mao Mao. Itu tentang apa yang terjadi di paviliun kristal beberapa hari sebelumnya, ketika kepala dayang selir Lihua, Shin, tertangkap sedang mencoba membuat obat untuk memicu keguguran. Shin tidak pernah memakai minyak wangi sebelumnya. Jika bahan-bahan itu mengandung zat yang bisa berbahaya bagi kehamilan, dan jika ia merasa dialah yang seharusnya menjadi selir, itu akan menjelaskan mengapa ia tidak mau memakainya. Ia mungkin sudah berharap untuk mengambil tempat Lihua. Ia mungkin berpikir bahwa jika selir saat ini gagal menghasilkan pewaris, keluarganya akan merasa terdorong untuk memberikan yang mulia orang lain sebagai gantinya. Namun kali ini, ia begitu nekat untuk membuat obat penggugur kandungan itu sehingga ia bahkan mengenakan minyak wangi yang ia takuti itu. Mengapa? Selir Lihua belakangan ini mengenakan pakaian yang lebih longgar dari biasanya. Pakaian yang tidak mengencang di perut, persis seperti selir Gyokuyo. Dan apakah itu imajinasi Mao Mao? Atau apakah ia tampak sedikit lebih berisi dari sebelumnya? Gyokuyo bukanlah satu-satunya yang menerima kunjungan kaisar. Ada satu kemungkinan yang sangat jelas, namun Mao Mao tidak berani mengatakannya. Bahkan jika ia mengatakannya, tidak ada bedanya, ia tidak dalam posisi untuk membantu selir Lihua. Keraguannya yang mengganggu adalah tentang bahan-bahan yang digunakan Shin untuk membuat ramuannya di gudang itu. Siapapun bisa membeli minyak wangi dan semacamnya dari kafilah, asalkan mereka punya cukup uang. Itu sudah jelas. Namun demikian, Mao Mao mendapati dirinya bingung. Para pelacur mengumpulkan biji kembang putih bukan untuk tujuan kosmetik, melainkan untuk membuat obat yang akan membasmi anak dalam kandungan mereka. Obat itu direbus bersama bahan-bahan lain, termasuk tanaman lentera, peoni pohon, pacar air, peoni bunga, dan air raksa untuk mencapai efek yang diinginkan. Air raksa, atau merkuri, dikecualikan. Semua tanaman ini adalah sesuatu yang bisa didapat di istana belakang, namun ramuan Shin tidak mengandung satu pun dari mereka, padahal itu tampaknya cara yang paling mudah dan murah. Itu meninggalkan Mao Mao dengan pikirannya mengganggu. Mungkin seseorang dengan sengaja memberitahu Shin tentang racun-racun itu. Orang itu mungkin masih ada di sini, di istana belakang. Ia sudah mencoba memberikan Jinshi sedikit gambaran tentang apa yang ia pikirkan dengan sebuah saran yang tidak langsung, dan ia sudah cukup mengenal Jinshi untuk berharap bahwa ia akan menyelidiki masalah itu. Ia kurang yakin apakah kepala dayang yang bangga dan keras kepala itu akan mudah dibujuk untuk berbicara. Saat itu, keriuhan jangkrik tiba-tiba mereda. Kering. Ia mendengar sesuatu yang terdengar seperti bunyi lonceng yang pelan, diikuti oleh gemerisik yang jelas. Ia berpaling ke arah suara itu dan menemukan sesuatu yang besar merayap di antara rumput pampas. Ia melompat-lompat seperti katak,
kemudian mengangkat kedua tangannya dan mulai tertawa riang. "Kali ini aku berhasil menangkapmu," pekiknya. Suaranya memiliki sentuhan kepolosan yang sama seperti Xiaolan, namun dengan nada yang lebih tinggi. Pemilik suara itu tersenyum lebar, sebuah wajah yang tampak mengejutkan muda untuk tubuhnya yang begitu tinggi. Perempuan itu, jelas senang dari lubuk hatinya, mengambil serangga itu dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam kandang serangga dari bambu. "Tidak bisa kupercaya," pikir Mao Mao, memperhatikan gadis itu terbahak-bahak saat ia melompat-lompat di antara rumputan sambil meraih serangga. "Mereka mengira aku yang melakukan itu? Sungguh menjengkelkan." Ia pikir ia sedikit tidak begitu gila. Namun rasa ingin tahunya sudah terpuaskan, dan Mao Mao beranjak untuk meninggalkan tempat itu. Ia tidak jauh bergerak. Ia mendengarnya lagi, kering, kali ini tepat di dekat telinganya. Dengan bingung, ia menyentuh kepalanya dan menemukan seekor serangga yang sedang duduk di sana. Rupanya inilah sumber sesungguhnya dari lonceng yang ia dengar. Dan itu sudah cukup, andai saja masalahnya berhenti di situ. Namun sebaliknya, sebuah sosok menerjang ke arah Mao Mao dan menabraknya. "Seranggaku," pekik sosok itu. Kemudian ia memandangi Mao Mao dengan terkejut. Wajahnya mengingatkan Mao Mao entah mengapa pada seekor tupai. "Kalau kau bisa menyingkir dariku, saya akan sangat berterima kasih," kata Mao Mao, namun gadis itu tidak menggerakkan satu otot pun. Tangannya di atas kepala Mao Mao, sangat diam. Ia tampak sedikit terganggu. Mao Mao cepat menebak apa yang terjadi. "Cepat ambil. Saya tidak mau berbaring di sini dengan serangga di kepala." Terdengar suara decit ketika gadis itu menyergapnya. Ada sesuatu yang remuk, dan ia tahu apa itu. "Aku benar-benar minta maaf, Mao Mao," kata Shisui, namun ia tersenyum lebar saat akhirnya berdiri. Rasanya luar biasa menyiramkan air sumur yang dingin ke atas kepalanya, namun ia tidak bisa menghapus rasa jijik itu. Gadis itu menyerahkan sapu tangan kepada Mao Mao yang kuyup. Ia mengambilnya dengan berterima kasih dan mulai mengeringkan diri. Kandang serangga yang tergantung di pinggang gadis itu ditempati oleh beberapa serangga berwarna seperti hangus terbakar. Mereka mengepak-ngepakkan sayapnya, mengeluarkan suara seperti dering lonceng. "Jadi itulah yang sedang kau coba tangkap?" "Iya." Shisui masih tampak sedikit malu, namun matanya saat berpaling ke arah Mao Mao bersinar-sinar. Mao Mao sudah tahu ia menyukai serangga, namun ia tidak benar-benar menyadari seberapa dalamnya. Sementara Mao Mao masih mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, ia mendapati gadis itu menariknya ke sisi lain sumur. Sisi itu dinaungi pepohonan, dan ada sebuah kotak kayu, tempat yang sempurna untuk duduk. Shisui menepuk kotak itu, memintanya untuk duduk. Mao Mao mulai mendapat firasat buruk yang kuat tentang ini. Dan firasat buruknya biasanya benar. Serangga ini berasal dari negara kepulauan di timur, tahu? Mereka mengeluarkan suara dengan menggetarkan sayapnya. Shisui memberitahunya, matanya tidak lepas dari penghuni kandang itu. "Kurasa beberapa dari mereka pasti ikut menumpang dalam misi dagang lalu kabur. Menurutku inilah satu-satunya tempat mereka hidup di negeri kita, sama seperti mengat-mengat itu." Mao Mao mengeluarkan suara setengah hati sebagai tanda ketertarikan. Warnanya membuat mereka terlihat seperti kecoa, tapi sebenarnya bukan, jadi jangan khawatir. Mao Mao bisa saja hidup tanpa mengetahui itu, pikirnya, sambil kembali menggosok kepalanya dengan penuh semangat menggunakan sapu tangan. Gadis dengan pilihan kata yang buruk itu memberikan kuliah panjang lebar tentang serangga selama penuh 30 menit. Jika ini berlanjut, matahari sudah terbenam sebelum mereka selesai. Mao Mao terus mencoba melepaskan diri dari percakapan itu dan pergi, namun setiap kali,
Ia merasakan tarikan di lengan bajunya dan terseret kembali ke dalam pelajaran itu tanpa bisa dihindari. Ia sangat memahami keinginan untuk berbicara tentang sesuatu yang diminati, namun ia ingin mengingatkan Shisui betapa membosankannya itu bagi pendengarnya. Andai saja yang kita bicarakan adalah obat-obatan, barulah saya bisa bertahan. Rentangan waktu yang tidak nyaman itu tiba-tiba terganggu oleh bunyi tepukan kayu. Mao Mao menoleh, mencoba mencari tahu dari mana asalnya. Ia bisa melihat para dayang lain di dekatnya melakukan hal yang sama. Sumbernya segera terungkap dari gerbang di sebelah selatan. Sebuah sosok muncul, diapit oleh seorang dayang dan seorang kasim pengawal di setiap sisinya, dengan 3 orang lagi mengikuti di belakang, salah satunya sedang membunyikan pemukul kayu. Pusat dari rombongan itu adalah seorang perempuan berpakaian mewah penuh warna. Mao Mao merasa mengenal wajahnya, tampak tenang dan lemah lembut. Kurasa itu adalah Ibu Suri. Ia hanya pernah melihatnya sekali, di pesta kebun tahun lalu, namun tidak banyak orang yang bisa berjalan melalui istana belakang dengan rombongan selengkap itu. Membandingkan orang di hadapannya dengan kenangan samar itu, ia menyimpulkan bahwa ini pasti Ibu Suri. Ia tampak terlalu muda untuk menjadi ibu kaisar saat ini dengan janggutnya yang lebat, namun ia terus melangkah maju, pemukul kayu berbunyi terus-menerus. Entah mau kemana dia, bisik Shisui. Ia sedang berjongkok dalam bayangan sebuah bangunan. Mengapa kau bersembunyi? Tanya Mao Mao. Lah, kau juga, kan? Shisui ada benarnya. Dalam refleks yang hampir terkondisi, Mao Mao pun sudah berjongkok di balik sebuah tiang. Semua dayang lain di sekitar sana membungkuk dalam-dalam. Itu sudah ditanamkan dalam diri semua orang sejak momen pertama mereka tiba di sini. Itulah yang harus dilakukan ketika seseorang dengan status lebih tinggi lewat. Secara teknis, itulah yang seharusnya Mao Mao lakukan setiap kali Jin Shi dan rombongannya hadir, namun belakangan ini ia sudah terbiasa melupakannya. Itu tidak baik, pikirnya. Ia harus menjaga batas-batas yang semestinya. Menggelengkan kepala, ia bertekad untuk bersikap lebih baik di masa mendatang. Apakah ia sedang menuju ke arah klinik? Shisui merenung, meletakkan dagunya di tangan sambil mengamati Ibu Suri. Memang benar bahwa klinik berada di arah rombongan itu bergerak. Ke klinik, ya. Mao Mao bertanya-tanya apa urusan Ibu Suri pergi ke kantor kesehatan tidak resmi istana belakang. Cukup mengejutkan, Shisui lah yang memberikan jawabannya. Aku mendengar bahwa Paduka Nyonyo lah yang mendirikannya. Itu dulu ketika permaisuri yang berkuasa masih di puncak kekuasaannya, jadi tidak bisa dilakukan secara terbuka, dan bahkan sekarang pun masih dijaga cukup diam-diam. Itu tentu masuk akal. Ibu Suri terkenal sebagai perempuan yang berhati baik. Kabarnya, berkat pengaruhnya lah perbudakan dan pembuatan kasim dilarang saat kaisar saat ini naik tahta. Salah satu perubahan itu saja sudah akan menjadi revolusioner tersendiri. Banyak orang merasa itu adalah pilihan yang baik dari sudut pandang kemanusiaan yang sederhana, namun ada dampak lanjutan yang problematis. Perdagangan budak, misalnya, adalah sebuah bentuk bisnis, dan mencabutnya dari bawah fondasi telah menghentikan sektor-sektor tertentu. Ada juga pertanyaan tentang di mana menarik batas tentang apa yang dimaksud dengan perbudakan. Ketika orang-orang digiring dan dijual seperti hewan, itu sudah jelas, namun bagaimana dengan mereka yang praktis menjadikan diri mereka sebagai jaminan atas utang? Secara teknis, mereka sudah masuk ke dalam semacam kontrak kerja, namun ini juga bisa dianggap perbudakan. Jika itu dimasukkan ke dalam persamaan, bahkan para pelacur, yang saat ini sepenuhnya legal, secara konseptual bisa dianggap sebagai budak. Mao Mao ingat pernah melihat sang nyonya tua membahas kemungkinan itu dengan wajah pucat. Singkatnya, meskipun secara lahiriah tidak ada lagi perbudakan di negeri ini, semua orang tahu bahwa dalam banyak hal praktik itu hanya berganti nama dan beradaptasi dengan standar sosial yang baru.
Mao Mao tidak tertarik dengan rincian yang lebih halus dari itu dan tidak tahu apapun tentangnya. Kurasa aku lebih baik kembali, kata Shisui, mengambil kandang serangganya dan berdiri. Hati-hati, Mao Mao. Kau akan kena masalah kalau terlalu lama berleha-leha di sini. Ya, kurasa begitu. Ia bertanya-tanya apakah perjalanan Ibu Suri ke arah klinik ada hubungannya dengan kejadian-kejadian baru-baru ini di Paviliun Kristal. Jika Paduka ikut campur, mungkin akan segera ada revolusi lain, kali ini dalam perawatan medis di istana belakang. Mao Mao berharap bisa menjadi lalat di dinding itu, namun ia takut dengan apa yang akan terjadi jika ketahuan menguping, dan bagaimanapun, Shisui benar, Mao Mao akan benar-benar kena semprot Hongniang jika ia terlambat kembali. Hang. Ia menyilangkan tangan dalam pikiran. Tampaknya para dayang lain tidak melakukan apapun selain marah-marah padanya belakangan ini. Kurasa lebih baik aku kembali, katanya, dan dengan enggan berjalan menuju Paviliun Giok. Ketika Mao Mao kembali, ia, cukup luar biasa, disuruh melakukan pembersihan sungguhan. Ia diperintahkan untuk membersihkan debu dari ambang jendela dengan perhatian yang lebih besar dari biasanya, dan pekerjaannya baru dinyatakan lolos pada percobaan ketiga. 2 kali gagal. Ia mulai bertanya-tanya apakah Hongniang benar-benar membalasnya karena sikapnya belakangan ini, namun ketika ia melihat bahwa para dayang lainnya pun masing-masing harus mengulang pekerjaan mereka setidaknya sekali, ia menyimpulkan pasti ada sesuatu yang lain. Pasti ada seseorang yang akan datang, tapi siapa? Satu-satunya waktu mereka membersihkan dengan seteliti ini adalah ketika selir lain datang untuk makan atau pesta minum teh. Pertemuan seperti itu baru-baru ini sudah ditangguhkan, dan hanya selir yang mereka percayai sepenuhnya yang diterima di Paviliun Giok. Tepat saat Mao Mao bertanya-tanya siapa yang mungkin memenuhi kriteria itu, sang tamu tiba. Ternyata Ibu Suri sendiri. Sudah lama sekali, Nyonya Anshi. Selir Gyokuyo menyambutnya dengan senyum yang anggun dan postur yang sempurna. Ia membuktikan mengapa dialah yang menjadi selir. Dengan pengecualian Hongniang, para dayangnya nyaris layu di hadapan Paduka. Pandangan Ibu Suri jatuh ke perut Gyokuyo, namun hanya sedetik. Dengan begitulah Mao Mao mengetahui nama Paduka, Anshi, namun ia tahu itu adalah nama yang hampir pasti tidak akan pernah ia ucapkan. Jadi begitulah, pikir Mao Mao. Sebagai semacam ibu mertua Gyokuyo, Ibu Suri memiliki pemahaman bersama yang tidak terucapkan dengannya. Kenyataan bahwa Gyokuyo yang sangat, dan dengan alasan, curiga itu tidak hanya bersedia menerima Ibu Suri, namun juga membuatnya mengetahui tentang kehamilannya, berbicara tentang betapa dalamnya kepercayaan yang ia taruh pada Paduka. Atau mungkin ia berkewajiban untuk memberitahu Paduka. Jika seseorang menerima rumor-rumor tentang Ibu Suri pada nilai nominalnya, sepertinya yang pertamalah yang lebih mungkin, namun Mao Mao tidak punya cara untuk memastikannya. Sejauh yang bisa dilihat, Paduka tampak sangat berhati baik. Putri Lingli pada awalnya mengabaikan neneknya, namun segera terbiasa dengan Ibu Suri yang lembut itu. Mao Mao mencicipi makanan untuk memeriksa racun, namun sebelum ia bisa pergi, Ibu Suri berkata, "Kau, anak manis, kau adalah pelayan yang dikirim Jinshi, bukan?" Bagaimana ia tahu itu? Pikir Mao Mao. Dan mengapa Paduka sudi berbicara kepada seorang pencicip makanan biasa? Mao Mao ingin bertanya namun tahu itu mungkin tidak sopan, jadi ia hanya berkata, "Benar, Paduka," dan membungkuk. "Suiren yang memberitahuku." Ia bilang akhirnya ia menemukan gadis yang layak diperjuangkan, namun gadis itu kembali ke istana belakang. Suiren adalah dayang pribadi Jinshi, seorang perempuan yang baru memasuki usia tua. Ia tidak pernah tampak seperti tipe yang mudah bergaul, namun rupanya ia sudah lama berteman dengan Ibu Suri. "Ia pernah menjadi dayangku sendiri, tahukah kau?" "Itu akan menjelaskannya."
Sudah umum bagi putri-putri pejabat untuk melayani sebagai dayang atau pengasuh. Kemudian Paduka melirik ke arah Gyokuyo. Selir yang peka itu tampaknya langsung memahami maksudnya. Saya sangat minta maaf, Nyonya Anshi, namun bisakah Anda memaafkan saya sebentar untuk menidurkan sang putri, katanya. Hong Niang sedang menggendong Ling Li yang tampak lelah setelah bermain dengan neneknya. Ia sebagian besar sudah disapi saat ini, namun itu sudah cukup sebagai alasan bagi Gyokuyo untuk meninggalkan ruangan. Hong Niang ikut bersama nyonyanya. Dan demikianlah Mao Mao mendapati dirinya dalam satu ruangan bersama Ibu Suri. Ia memang tahu cara membaca isyarat, bukan begitu? Kata Paduka dengan nada sedikit terhibur. Pada saat itu, ia tampak lebih seperti teman yang sedikit lebih tua dari Gyokuyo daripada ibu mertuanya. Mao Mao tidak yakin apa yang harus ia lakukan, jadi ia berdiri dengan sopan dan memperhatikan Ibu Suri untuk mencari petunjuk. Paduka memperhatikan dan memberi isyarat kepada Mao Mao untuk duduk di kursi. Tampaknya kau telah membantu menyelesaikan banyak sekali masalah bagi kami, katanya. Paduka memegang segelas es untuk mendinginkan telapak tangannya. Es itu adalah hadiah yang ia bawa. Selir Gyokuyo tidak boleh membiarkan tubuhnya terlalu dingin, namun ia bisa menaruh es di mulutnya dan menikmatinya saat meleleh. Sementara itu, sang putri sudah lahap menyantap suguhan berupa es serut dengan sari buah di atasnya. Mao Mao menjawab, saya hanya menawarkan pengetahuan yang saya miliki yang kebetulan sesuai dengan situasi. Mao Mao tidak terlalu berimajinasi tinggi. Kebetulan saja kebenaran kadang-kadang bersembunyi di antara hal-hal yang ia ketahui, yang tidak lebih dari sebuah jendela ke apa yang diajarkan ayahnya. Jika mereka bertanya langsung kepada beliau, ia percaya ayahnya akan menyelesaikan masalah mereka dalam setengah waktu yang ia butuhkan. Mudah saja untuk menafsirkan kata-kata Mao Mao sebagai kata-kata yang bertentangan, dan memang Dayang yang berdiri di samping Ibu Suri, seorang perempuan yang agak di atas 40 tahun yang memancarkan pengalaman, tampak mengerutkan kening. Hanya ada 3 dari mereka di ruangan ini. Mungkin ada kesalahpahaman atau tidak, namun Mao Mao tidak akan merasa nyaman kecuali ia mendahulukan diskusi itu dengan penafian tersebut. Ia tidak tertarik untuk melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan ia ingin perempuan lain itu memahami hal itu dengan jelas. Ada yang mengatakan ia sedang meremehkan dirinya sendiri, namun ini adalah salah satu prinsip Mao Mao, dan ia akan menjalaninya. Itu sudah cukup untuk tujuanku, kata Ibu Suri. Matanya sejenak mengarah ke bawah, dan rasanya kepada Mao Mao, ia tidak bisa memastikan bahwa kebaikan di dalamnya untuk sesaat digantikan oleh sesuatu yang hampa dan kosong. Apapun yang mampu kau lakukan sudah cukup, namun aku ingin kau menyelidiki sesuatu. Si Dayang sedang mengamati Ibu Suri, yang perlahan menggelengkan kepala sambil memandangi Mao Mao. Kira-kira apakah aku sudah dikutuk oleh mantan kaisar? Sungguh pertanyaan yang tidak terduga dari seorang Ibu Suri. Sungguh pertanyaan yang luar biasa.